selamat berjumpa kembali Bapak Ibu anggota PADEL yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita mendapat kesempatan kembali untuk bersekutu bersama walaupun secara online, namun kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam keberadaan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu menyatakan isi hati-Mu bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa supaya kami dimampukan oleh Tuhan, agar dalam hidup ini kami dapat hidup menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang Engkau katakan dalam firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Terangilah pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami seluas-luasnya untuk kami bisa mengerti firman Tuhan. Sungguh-sungguh diberkati melalui firman Tuhan, dan kami semua dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau yang akan memimpin dan memberkati pemberitaan firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan tema lepas dari kebiasaan buruk. Kita akan belajar dari satu tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab, itulah Sakeus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang yang akan kukembalikan, dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kebiasaan buruk, kita akan belajar bersama-sama dari tokoh Sakeus ini. Bagaimana tokoh Sakeus ini dia bisa terlepas dari kebiasaan buruknya. Apa itu kebiasaan? Kebiasaan itu merupakan respon dari seseorang terhadap sesuatu tanpa harus dipikirkan, atau secara otomatis dilakukan karena sudah sering dilakukannya. Kebiasaan yang terus-menerus dilakukan itu akan menjadi tabiat dan semakin sulit untuk mengubahnya. Banyak orang berusaha untuk meninggalkan kebiasaan buruknya, namun semakin ia mencoba, seringkali justru semakin dalam ia terikat dengan kebiasaan buruk itu, sehingga akhirnya sulit bagi dia melepaskan kebiasaan buruk tersebut. Nah Bapak Ibu, kisah Sakeus ini mengungkapkan satu-satunya cara bagaimana seseorang dapat mengalami perubahan drastis dalam hidupnya. Hanya bila seorang datang kepada alamat yang tepat,
yakni kepada Tuhan Yesus, maka ia akan mengalami perubahan karakter, menjadi semakin serupa Kristus, meninggalkan kebiasaan buruknya, bahkan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baru di dalam Tuhan. Nah, beberapa hal berikut ini akan menolong kita mengerti lebih dalam tentang cara kerja Tuhan mengubah hidup seseorang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita akan melihat Sakeus terikat dengan kebiasaan buruk. Bapak Ibu, Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Dia adalah seorang yang biasa mengambil pajak atau cukai kepada penduduk untuk diserahkan kepada pemerintahan Romawi. Dia ini memiliki surat pengangkatan dari pemerintahan Romawi, sehingga seringkali pemungut pajak atau pemungut cukai ini dia memungut pajak yang lebih besar dari ketentuan, bahkan sampai mencekik keuangan penduduk. Tidak ada yang berani menentang pemungut cukai karena orang tentu tidak mau berurusan dengan pemerintahan Romawi. Dia, Bapak Ibu, oleh banyak orang diberi cap sebagai orang berdosa, dan kedudukannya itu sama sebenarnya dengan pezina atau pendosa lainnya. Bapak Ibu, Sakeus ini sebagai kepala pemungut cukai adalah seorang yang sangat kaya. Kita bisa baca itu di ayatnya yang kedua. Tindakan ini telah dilakukan terus-menerus dan menjadi sebuah kebiasaan. Apa kebiasaannya? Yaitu mengambil milik orang lain untuk menjadi miliknya sendiri. Dapatkah orang seperti Sakeus terlepas dari kebiasaan buruknya? Inilah pertanyaan dari banyak orang. Kalau dia sudah terus-menerus hidup dengan kebiasaan buruknya, terikat, bahkan sudah sangat dalam terikat, apakah mungkin orang seperti ini terlepas dari kebiasaan buruknya? Ingatlah bahwa Sakeus ini bukan hanya punya kebiasaan mengambil milik orang lain, tapi dia ini sudah menjadi orang yang profesional dalam hal melakukan kebiasaan buruk itu. Bahkan Bapak Ibu, Sakeus ini telah menumpuk kekayaan yang dimilikinya sebagai hasil dari kebiasaan buruk itu. Nah, inilah kebiasaan buruk yang dimiliki oleh Sakeus. Sekali lagi kondisinya bukan hanya kebiasaan 1, 2 kali, 3 kali atau beberapa kali, tapi ini sudah mengikat sangat dalam. Bahkan dia memperoleh keuntungan dari kebiasaan buruknya. Artinya Bapak Ibu, dia menikmati kebiasaan buruknya. Nah, inilah yang kadang-kadang kita pikir apa mungkin ya orang seperti ini bisa terlepas dari kebiasaan buruknya. Bapak Ibu, kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, kebenaran yang kedua adalah Sakeus terlepas dari kebiasaan buruk. Bapak Ibu, kalau kita bertanya bagaimana bisa Sakeus terlepas dari kebiasaan buruknya? Sakeus memang dalam kisah yang kita baca itu betul-betul dia bisa terlepas dari kebiasaan buruknya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, karena Tuhan menginginkan Sakeus terlepas dari kebiasaan buruknya. Inilah anugerah Tuhan, inilah kasih Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak ingin orang terus-menerus hidup dalam kebiasaan buruknya. Apalagi kalau orang itu adalah orang percaya. Saya katakan ini orang percaya karena memang tidak sedikit orang-orang percaya, bahkan mungkin ada di antara kita yang juga memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi kita mengetahui dan kita tahu itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa perubahan Sakeus itu semata-mata bukan dimulai dari Sakeus, tetapi perubahan itu justru dimulai dari hati Tuhan. Tuhan menginginkan agar Sakeus terlepas dari kebiasaan buruknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa dikatakan Tuhan menginginkan? Karena dalam bacaan kita tadi di ayatnya yang pertama, Tuhan Yesus dengan sengaja mengunjungi kota Yeriko. Tadi ya dikatakan di ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota ini. Mengapa Yesus dengan sengaja masuk ke kota Yeriko? Tujuannya adalah karena dia ingin menyelamatkan dan melepaskan Sakeus dari kebiasaan buruknya.
Bapak Ibu, dikatakan dalam firman bahwa setibanya Yesus di Yeriko, Yesus melihat ke atas kepada Sakeus di ayat 5 ya. Dan Yesus langsung berkata kepada Sakeus waktu melihat, ia bermaksud untuk menumpang di rumah Sakeus. Tentu Sakeus sangat heran. Dia memang sudah sering mendengar tentang Yesus, tapi dia belum pernah bertemu Yesus. Inilah menunjukkan kasih Tuhan atas Sakeus. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Sakeus? Hal ini mengundang sungut-sungut dari banyak orang, khususnya orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Yahudi lainnya. Kita bisa baca itu di ayat 7 ya. Dikatakan bahwa tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini cara pandang dari orang banyak terhadap Sakeus yang memiliki kebiasaan buruk, bahkan sudah disebut sebagai pendosa pada zaman itu. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus memiliki cara pandang yang berbeda dengan banyak orang. Apa cara pandang Tuhan Yesus terhadap Sakeus? Tuhan Yesus memandang Sakeus dengan penuh belas kasihan. Karena Tuhan Yesus tahu Sakeus ini adalah orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Di dalam ayat 19, pasal 19 Bapak Ibu ayat yang ke-10, Tuhan Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini artinya bahwa cara pandang Tuhan terhadap Sakeus, Sakeus adalah salah satu orang yang terhilang dari sekian banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, hal ini kita perlu belajar sungguh-sungguh, belajar dari cara pandang Tuhan terhadap Sakeus. Karena terus terang, terkadang kita sebagai orang Kristen sudah langsung menilai negatif kepada orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang pendosa, yang kita lihat punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang nampaknya tidak dapat diubahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah hal pertama mengapa Sakeus bisa terlepas dari kebiasaan buruk. Karena Sakeus ada di hati Tuhan. Karena Tuhan menginginkan agar Sakeus yang terhilang ini dapat diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal kedua, mengapa Sakeus bisa terlepas dari kebiasaan buruk? Karena dari sisi Sakeus, dia meresponi inisiatif Tuhan agar terlepas dari kebiasaan buruknya. Kemungkinan besar Sakeus memang telah mendengar dari kata orang tentang siapa itu Yesus. Karena orang banyak pada waktu itu berkerumun, dan mungkin dia dengar bahwa ada seorang pribadi yang namanya Yesus yang akan datang. Lalu dia juga mungkin tahu siapa itu Yesus dan apa yang telah Yesus lakukan sebelumnya. Dia mungkin telah mendengar hal itu. Karena ada pemahaman itu atau informasi yang dia dengar itu, maka dia ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi pada waktu itu, orang banyak berkerumun, dan karena bentuk badannya yang pendek, maka dia tidak bisa melihat Yesus di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Dia berinisiatif, dia berlari mendahului orang banyak, dan dia memanjat pohon. Ayatnya yang keempat, Sakeus, Bapak Ibu, dia ini adalah seorang kepala pemungut cukai. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau seorang pejabat pemerintah yang punya kedudukan yang luar biasa tinggi ya, ditakuti oleh banyak orang, tiba-tiba naik di atas pohon. Tentu ini merupakan hal yang memalukan ya. Tapi Sakeus tidak peduli dengan keberadaannya, karena kerinduan di hatinya begitu kuat. Dia tidak mempertahankan posisinya sebagai orang yang penting, sebagai pejabat dalam negara itu. Tapi Sakeus memiliki kerinduan yang besar. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus untuk segera turun, maka ia segera turun. Dia nggak pakai pikir panjang, dia langsung turun. Dan apa yang dia lakukan? Dia menerima Yesus dengan sukacita. Karena kalau kita baca tadi, Yesus menginginkan untuk menumpang di rumah Sakeus. Yesus ingin tinggal di rumah Sakeus. Dan di ayat 6 kita membaca, tanpa berpikir panjang, Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Dengan tindakan ini, maka kita bisa menyatakan bahwa
Inilah tindakan percaya bahwa Yesus Tuhan, Dia adalah Tuhan yang memiliki kasih karunia yang besar. Dia adalah Tuhan yang mampu mengubahkan hidupnya. Dan pada waktu itu, apa yang dilakukan Sakeus dengan menerima Tuhan Yesus di rumahnya, maka ini menunjukkan bahwa Sakeus membuka hati serta mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Sakeus mengalami perubahan hidup di sana. Kapan? Ketika dia membuka hati untuk menerima Yesus di dalam hidupnya secara pribadi. Tindakan Sakeus membuka pintu rumahnya untuk Yesus, itu merupakan tindakan yang menyatakan bahwa dia membuka hatinya untuk menerima Yesus. Dan ketika dia membuka hatinya untuk menerima Yesus, Bapak Ibu, di sanalah perubahan itu terjadi. Jadi Sakeus mengalami perubahan, kita lihat dari dua arah. Yang pertama dari sisi Tuhan, bagaimana Tuhan itu begitu menaruh belas kasihan, menginginkan adanya perubahan orang berdosa. Tapi dari sisi Sakeus sebagai orang berdosa, dia pun menyambut inisiatif Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk datang kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Maka inilah yang akan terjadi, perubahan hidup dari Sakeus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bagian yang ketiga. Bagaimana Sakeus bukan hanya mengalami perjumpaan, tetapi perjumpaan itu menghasilkan perubahan hidup. Yang tadinya dia memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang kita tahu itu sangat-sangat merugikan banyak orang, dan itulah wujud keberdosaan daripada Sakeus. Tapi kemudian setelah dia diubahkan, dia memiliki kebiasaan yang baru. Sakeus memiliki kebiasaan yang baru. Inilah bagian yang ketiga. Bapak Ibu, pada bagian ini perubahan apa yang dialami oleh Sakeus setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus? Kita lihat ada beberapa perubahan. Yang pertama, Sakeus memiliki kebiasaan baru yang baik. Apa kebiasaan baru yang baik? Dia berkata bahwa setengah dari miliknya diberikan kepada orang miskin. Perhatikan kalimat ini, setengah dari miliknya diberikan kepada orang miskin. Kita tadi sudah membaca dan mengetahui siapa itu Sakeus. Ini adalah tindakan yang betul-betul bertolak belakang dari kebiasaan buruknya yang lama. Bahwa ia tidak lagi mengambil milik orang, tetapi justru dia memberi miliknya kepada orang lain. Nah, ini perubahan yang betul-betul nyata, Bapak Ibu. Maka sebenarnya orang Kristen itu harus belajar dari Sakeus. Bahwa bukan hanya perkataan, ya saya bertobat, saya menyesali dosa-dosa saya, tapi setelah itu kita terus melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Belajar dari Sakeus hari ini, bahwa kita melihat bagaimana Sakeus bukan hanya berhenti dari kebiasaan buruk, tapi dia memiliki kebiasaan baru yang sungguh-sungguh bertolak belakang dengan kebiasaan sebelumnya. Bapak Ibu, perubahan yang dialami oleh Sakeus ini bukan perubahan secara bertahap, melainkan perubahan yang drastis, radikal. Pada saat itu juga Sakeus berubah secara drastis. Maka kalau kita belajar hal ini sebenarnya dikenal dengan istilah yang sudah sering kita dengar. Itulah metanoia. Dalam perjanjian baru, kata metanoia itu berarti berbalik 180 derajat. Itulah yang dimaksud dengan pertobatan. Jadi pertobatan itu bukan perubahan yang sedikit demi sedikit proses. Kadang-kadang kita memaklumi diri kita kan seperti itu ya. Ya namanya juga proses begitu ya. Tetapi yang kita belajar perubahan atau pertobatan itu memang harus seperti ini. Perubahan yang drastis 180 derajat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama, Sakeus memiliki kebiasaan baru yang baik. Yang kedua, Sakeus berkata, sekiranya ada sesuatu yang telah diperas dari seseorang, maka ia akan mengembalikannya 4 kali lipat. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Sakeus memiliki hasrat untuk menyelesaikan semua dosa, kesalahan, perbuatan-perbuatannya yang sudah merugikan banyak orang, perbuatannya di masa lalu, semua hal yang terkait dengan masa lalunya dia mau selesaikan.
dia akan masuk dalam kehidupan baru dengan kebiasaan baru yang tentunya memuliakan Allah. Kebiasaan buruk biasanya menyisakan akibat yang harus dituntaskan. Maka ketika seseorang mengerti bahwa dia sudah diubahkan oleh Tuhan, maka seharusnya yang dia lakukan adalah dalam memulai kebiasaan barunya, di kehidupan barunya, dia harus betul-betul menuntaskan semua permasalahan di masa lalunya dengan sungguh-sungguh. Inilah yang kita lihat dari Sakeus. Bapak Ibu, apa yang terjadi dari perubahan Sakeus ini? Kita lihat hal yang terakhir, bahwa yang menjadi sukacita Tuhan bagi Sakeus adalah bahwa keselamatan pertama telah dialami oleh Sakeus. Bahwa ia adalah orang yang termasuk keturunan Abraham. Bahwa ia memiliki hidup kekal di tanah perjanjian atau tanah sorgawi. Bapak Ibu, hal yang ketiga yang kita lihat, perubahan-perubahan yang luar biasa. Dia bukan hanya bersukacita karena Tuhan Yesus itu datang ke rumahnya, karena dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Perubahan atau sukacita yang dia miliki bukan hanya karena dia sudah diselamatkan. Tapi Bapak Ibu perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan ini ya, di ayatnya yang ke-8, mulai ayatnya yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Sakeus tidak sendiri. Ada orang-orang di rumahnya. Dia mengundang juga pemungut cukai lain yang ada di tengah-tengah hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini berarti bahwa Sakeus bukan mau hidup untuk dirinya sendiri. Dia sudah diselamatkan, tapi dia juga mau membawa orang lain kepada keselamatan. Inilah sesuatu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka seharusnya kita bukan hanya bersukacita untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga mau untuk membawa orang lain bersukacita, mengalami sukacita yang sama. Itulah sukacita keselamatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini membawa kita melihat gambaran kehidupan setiap orang yang berdosa dalam keterikatan akan kebiasaan buruk, dalam hal berpikir atau dalam kebencian yang tersimpan di dalam hati. Kebiasaan buruk misalnya dalam hal perkataan, tindakan, atau apa saja dosa yang sering dilakukan menjadi sebuah kebiasaan. Bapak Ibu, kita tidak boleh memaklumi diri kita dengan berkata, ya namanya saya manusia, dengan berkata ya namanya juga proses, dengan memaklumi diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun kebiasaan buruk yang kita miliki dalam hidup kita yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia sudah mati untuk semua dosa-dosa kita, termasuk untuk semua kebiasaan buruk kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita memiliki kemampuan. Kalau kita sudah percaya menerima Yesus, ingat Yohanes 1 ayat 12 berkata kita memiliki eksosia, kuasa, kemampuan untuk berpindah dari kehidupan lama kepada kehidupan baru. Maka apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Datanglah kepada alamat yang tepat, karena sesungguhnya pribadi Tuhan Yesus menghendaki kita juga mengalami perubahan dari kebiasaan buruk kita kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, responi belas kasihan Tuhan itu, panggilan Tuhan untuk bertobat itu, responi dengan kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka apapun kebiasaan buruk yang kita miliki, Tuhan akan mengubahkan itu. Dan lihat, bukan hanya berubah
kebiasaan buruk, tapi miliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tinggalkan semua kebiasaan buruk itu. Jangan kompromi sedikit pun. Mulailah berjalan dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini adalah kebenaran yang diperuntukkan untuk kita semua. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup untuk mengubahkan kita. Pertanyaan yang dapat Bapak Ibu renungkan di akhir daripada renungan ini adalah yang pertama, kebiasaan buruk apa yang mengikat saudara dalam kehidupan saudara? Kebiasaan buruk apa yang selama ini mengikat saudara? Mungkin orang lain tidak tahu itu, tapi saudara tahu itu adalah kebiasaan buruk yang saya miliki. Mungkin selama ini saudara berpikir saudara tidak bisa berubah, tapi kebenaran firman Tuhan hari ini menyatakan Tuhan bisa mengubah kita. Lalu yang kedua, dengan cara apa saudara dapat terlepas dari kebiasaan buruk ini? Saudara harus datang kepada Tuhan, kepada alamat yang tepat. Dan yang ketiga, apa yang saya peroleh jika saya telah melepaskan kebiasaan buruk saya dengan cara yang benar? Firman Tuhan ini berbicara untuk kita semua. Sakeus diselamatkan, mendapat kebiasaan baru, dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang Engkau nyatakan bagi kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kepada kami bahwa kami semua sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kami semua bisa terlepas dari kebiasaan buruk. Kami percaya Tuhan mengenal setiap kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kebiasaan buruk kami. Tuhan tolong kami, bawa kami kepada kesadaran bahwa semua kebiasaan buruk itu adalah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami harus sungguh-sungguh bertobat dari kebiasaan buruk kami dengan cara datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan bila kami belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka bawalah kami untuk kami juga mengambil keputusan yang sangat penting dalam hidup kami, untuk kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan Yesus, dan berikanlah kepada kami kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang berkenan kepada Allah, bahkan yang dapat dipakai menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami masing-masing. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga mau datang kepadamu, menyerahkan untuk semua Bapak Ibu anggota PADEL ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena di PADEL ini semua kami dapat bertumbuh dalam iman pengenalan akan Engkau. Karena itu Bapa, doa kami mari Engkau berkati PADEL ini. Engkau berkati hamba-Mu Ibu Devi sebagai pembina. Engkau berkati hamba-Mu Ibu Reli sebagai ketua dalam PADEL ini. Dan juga semua Bapak Ibu pengurus yang terus mengatur, mengurus agar PADEL ini bisa terus berjalan dengan semua program-program pelayanan yang sudah direncanakan, yang sudah didoakan, dan yang pastinya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa supaya Tuhan berkati terus PA ini. Doa kami juga untuk semua Bapak Ibu anggota PADEL. Doa kami supaya tiap-tiap pribadi yang ada di PADEL semakin mengenal Engkau, semakin mengalami pertumbuhan iman, dan semakin memiliki hidup yang berkenan kepada Allah, yang memuliakan Allah. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa kalau ada di antara
Bapak Ibu Adel yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang memiliki sakit penyakit, walaupun ada di rumah, kami berdoa Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon jamahan Tuhan, kami mohon mujizat Tuhan terjadi atas tiap-tiap pribadi yang sakit dimanapun mereka berada. Doa kami supaya setiap pribadi yang sakit dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala sakit penyakit yang ada disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapak, kami juga berdoa kalau ada di antara Bapak Ibu Adel yang saat ini mengalami kelemahan, mari Engkau kuatkan Bapak. Kalau ada yang punya pergumulan, masalah dalam hidup, berikan jalan keluar supaya kami dapat menjalani hidup ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga terus berdoa untuk Bapak Ibu Adel, keluarga demi keluarga. Tuhan, mari Engkau yang akan mengulurkan tangan kasih-Mu, memberkati keluarga demi keluarga, supaya dalam keluarga ada sukacita, dalam keluarga ada damai sejahtera, dalam keluarga, setiap keluarga anggota Adel, kehadiran Tuhan dirasakan dan berkat Tuhan terus mengalir. Bahkan di keluarga yang ada, kami semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa bagi negara dan bangsa kami. Kami terus memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati negara ini. Kau berkati hamba-Mu Bapak Presiden Jokowi yang memimpin negara ini. Tuhan, Engkau tolong dia, Engkau mampukan hamba-Mu ini dalam memimpin negara ini. Berikan kekuatan, kesehatan, berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya semua kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa masyarakat Indonesia semakin maju, berkembang bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para menteri dan jajarannya, biarlah Engkau juga memberkati pemerintah negara ini, biarlah ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan tentu pada hari ini kami pun berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Bapak Luhut Panjaitan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menolong hamba-Mu dalam tugas yang Tuhan percayakan di negara ini. Biarlah Engkau memampukan hamba-Mu, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk semua kepercayaan yang Engkau berikan. Kami percaya Bapa, Engkau selalu berjalan bersama dengan hamba-Mu Bapak Luhut Panjaitan dalam semua tugas tanggung jawab yang ada. Dan biarlah doa kami, hamba-Mu ini terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, membawa bangsa ini semakin maju, berkembang bagi kemuliaan Tuhan. Semua keluarga yang ada, ibu, anak, menantu, cucu, dimanapun berada, kiranya berkat Tuhan juga melimpah atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa mendoakan para hamba-hamba Tuhan, tenaga utusan gereja yang saat ini sedang berjuang di ladang pelayanan. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka Tuhan, supaya mereka pun dimampukan oleh Tuhan dalam menjalankan tugas panggilan mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, cukupkan segala kebutuhan mereka, buka pintu-pintu pelayanan bagi mereka, dan pakailah mereka secara heran dan ajaib. Melalui mereka banyak jiwa boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah Tuhan semua rangkaian doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya bahwa semua doa kami ini telah Engkau dengar, karena kami menaikkannya hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian dari saat ini bahkan terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom.